Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang padamu. Kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu, rahmatmu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat perlindungan yang kau berikan kepada kami, hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Kami mengucap syukur Tuhan beri kami hikmat jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering kali mendengar kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat. Tapi kita tidak tahu pasti hari dan saatnya secara pasti. Dalam penantian ini kita sering kali terlena dan sehingga lupa akan hal ini dengan menganggap bahwa kedatangan Tuhan masih lama. Nah, melalui renungan firman Tuhan hari ini kembali kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Di dalam Markus pasal 13 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Di dalam ayat ini, pohon ara yang bertunas melambangkan bangsa Israel yang merdeka tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei. Tuhan bilang di Mazmur 90 ayat 10, demikian firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kita tarik kembali di ayat ini, masa hidup manusia adalah 70 tahun sampai 80 tahun. Berarti kalau 70 tahun dari 1948 yaitu 2018. Sedangkan kita sekarang ada di penghujung 2022, mau menjelang 2023. Dan kalau kita hitung 80 tahun dari 1948 adalah 2028. Tahun 2023 berarti usianya kalau ditarik dari 1948 yaitu 75 tahun. Kita tahu masa tribulasi yaitu 2 kali 3,5 tahun yaitu 7 tahun. Seandainya penafsiran ini benar berarti 7 tahun 2028 dikurangi 7 tahun yaitu tahun 2002. Markus 13 ayat 20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Sudah mendengar banyak kabar-kabar perang, gempa bumi dan semuanya Tuhan sudah genapi. Para pengamat ekonom juga berkata tahun 2023 adalah tahun yang susah. Sekarang kita sudah merasakan dampaknya, krisis energi di mana-mana, terutama di Eropa, krisis energi sangat-sangat buruk. Jadi waktunya sudah sangat dekat dan tidak ada yang tahu selain Bapa di surga saja yang tahu. Tuhan sudah memberikan clue-nya mengenai kapan waktunya. Di Lukas 17 ayat 26 saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh,
Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Air bah datang menunggu bahteranya jadi dulu. Ini melambangkan karya penyelamatan Tuhan Yesus sudah terjadi. Selanjutnya, tunggu berbagai macam jenis binatang masuk, termasuk Nuh dan sekeluarga masuk. Ini melambangkan semua suku-suku bangsa-bangsa di dunia masuk diselamatkan sampai jumlahnya genap. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka sudah tidak ada kuota lagi, zaman anugerah selesai. Setelah itu masuk masa tribulasi. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kembali lagi, waktunya sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itu, seperti yang firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Apa makna dari kata berjaga-jaga? Apa yang harus kita jagai? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jaga artinya hati-hati, waspada, kondisi dalam keadaan siap. Yang harus kita jaga adalah roh, jiwa, dan tubuh kita agar kudus tak bercacat sampai menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Kita akan belajar mengenai berjaga-jaga dari kisah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kalau kita lihat di ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Dengan lain, when the bridegroom was delayed a long time, they all became drowsy and fell asleep. Kata drowsy atau slumber itu artinya mengantuk berat, tetapi masih berusaha untuk
melek, terjaga. Dan yang kedua adalah fall asleep, ya udah tertidur artinya. Ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, baik yang gadis-gadis bijaksana maupun gadis-gadis bodoh. Kata drowsy atau slumbered, mengantuk berat, tetapi masih berusaha untuk berjaga, untuk melek. Itu gambaran gadis yang bijaksana. Tetapi yang kedua, fall asleep, tidur, itu gambaran gadis-gadis yang bodoh. Jadi kita semua tidak boleh ada yang sombong mengenai keadaan rohani kita, karena Tuhan bilang akhir zaman gadis-gadis yang bijaksana pun mengantuk berat. Bahkan PJJ, Petrus, Yohanes, Yakobus juga tidak sanggup dimintain berjaga-jaga 1 jam saja. Oleh karena itu kita harus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap kondisi terjaga, walaupun mungkin kondisinya mengantuk berat. Markus 13 ayat 35-36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ingat tidur berarti sampai terlena, ingat Simpson. Kita jangan seperti Simpson yang terlena tidur di pangkuan Delila yang mengakibatkan pengurapan Allah pergi daripadanya. Hal yang kedua dari pelajaran gadis-gadis bijaksana dan bodoh ini, yaitu gadis-gadis bijaksana ada persiapan minyak, sedangkan gadis-gadis bodoh tidak ada persiapan minyak. Minyak melambangkan persekutuan dengan Roh Kudus dan juga melambangkan pengurapan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan ayat ini. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi harus ada pengurapan dari Tuhan. Pengurapan didapat melalui persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Allah Bapa. Setiap saat, setiap waktu, selalu ajak Roh Kudus berbincang-bincang dan selalu andalkan Dia. Pergunakanlah waktu yang ada. Hal-hal yang menghambat atau yang harus kita waspadai adalah yang pertama, ketamakan. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Yang kedua adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang sama saja dengan tidak berbuah. Hal yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah ajaran sesat. Matius 7 ayat 15 sampai 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara-saudara, berjaga-jagalah. Pergunakan waktu yang ada. Tubuh jiwa roh kita harus dalam keadaan kudus, tak bercacat,
sampai menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Awasi diri kita sendiri, jangan sampai ketamakan, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup mengambil bagian dalam hidup kita. Dan yang terakhir, awasi diri kita terhadap ajaran-ajaran sesat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.